Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini Lindong dengan kekuatan hisap yang luar biasa berhasil mengambil inti petir keempat dalam waktu singkat. Dalam kurang dari 10 menit, dia telah mengumpulkan 4 inti petir, sebuah pencapaian yang sangat menguntungkan baginya. Setelah menyimpan inti petir yang baru saja dia ambil, Lindong memandang Mulingsan yang tampaknya bersemangat mencari inti petir lainnya. Di sekitar mereka fluktuasi kuat dari Yuan Power terus bergejolak, menandakan bahwa banyak ahli lain juga tengah bertarung untuk mendapatkan harta yang sama. Suara pertempuran yang terdengar dari kejauhan semakin menunjukkan ketegangan yang meliputi ngare petir itu. Meskipun ada cukup banyak mayat perak di dalam ngare petir ini, tidak semuanya bisa berubah menjadi inti petir. Selain itu, berita tentang tempat ini jelas terus menyebar. Oleh karena itu, Lindong terkadang bisa melihat beberapa ahli asing menyerbu ke danau petir dengan mata yang ganas. Namun orang-orang ini tidak memprovokasi Lindong. Jelas mereka semua tahu bahwa Lindong bukan orang yang bisa mereka ganggu dengan mudah. Pada saat ini tubuh Lindong bergerak dan secara bertahap bergegas menuju bagian yang lebih dalam dari ngare petir. Melihat dua Lindong, ekspresi Pang Hao dingin dan acuh tak acuh. Mereka berdua sepertinya telah mengumpulkan total 10 inti petir. Ini tidak kurang dari kita. Seorang pria di samping Pang Hao membuka mulutnya dan tertawa. Itu tidak masalah. Biarkan mereka mengumpulkan inti petir secara perlahan. Begitu mereka mengumpulkan jumlah yang cukup, aku akan membuat mereka menyerahkan semuanya, ucap Pang Hao dengan senyuman licik. Meskipun kekuatan dua Lindong sedikit berbeda dari apa yang dia harapkan, ini jelas tidak menyebabkan dia merasa takut terhadap mereka. Hahaha, saudara Lindong, aku mendapatkan 2 inti petir, ucap Mulingsan memperlihatkan hasil tangkapannya kepada Lindong. Lindong tersenyum setelah mendengar ini. Namun ketika dia baru saja akan berbicara, tiba-tiba ekspresinya langsung tenggelam. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa 5 sosok muncul di sekitarnya. Pada saat ini mata mereka dengan rakus menatap 2 inti petir di tangan Mulingsan. Masih banyak inti petir di tempat lain. Aku menyarankan kalian untuk pergi. Jangan sampai kalian kehilangan nyawa karena kecerobohan, ucap Lindong menatap kelompok 5 pria ini dan berbicara dengan suara samar. Kata-kata yang sombong. Kalian hanya berdua, apakah kalian pikir kami berlima takut? Kami akan pergi selama kalian menyerahkan setengah dari inti petir milik kalian, ucap salah satu pria itu. Berbagi setengahnya denganmu, aku justru ingin tahu berapa banyak inti petir yang kalian berlima miliki, ucap Lindong sambil tersenyum sinis. Jangan bilang bahwa kau benar-benar berencana untuk menyerang kami. Ekspresi tidak menyenangkan melintas di wajah salah satu pria itu. Benar, ucap Lindong dengan senyuman dingin. Lingsan, serang, teriak Lindong. Segera Mulingsan membalikkan tangan kecilnya dan menyimpan 2 inti petir ke dalam tas Qiankunnya. Setelah itu penutup peti mati kehidupan sekali lagi muncul dalam sekejap. Pada saat yang sama, 10 tato cahaya naga hijau juga muncul di tubuh Lindong. Seketika pertempuran sengit meletus jauh di dalam ngare petir. Namun pertempuran ini tidak berlangsung lama. Jelas Mulingsan dan Lindong dengan mudah mengalahkan kelima orang ini. Merasakan mereka pasti akan kalah, segera mereka ingin melarikan diri dari cengkraman Lindong dan Mulingsan. Oh, ingin melarikan diri, ucap Lindong dengan sinis. Namun ketika dia menundukkan kepalanya, tiba-tiba terlihat mayat perak yang lebih dari selusin cahaya hitam telah menyapu seperti hantu dari bagian yang lebih dalam dari ngare petir di bawah. Setelah itu mereka dengan kejam memukul kelima sosok itu. Lingsan, ayo pergi. Lindong mengamati adegan ini saat pupilnya mengecil.
Setelah itu dia meraih Mulingsan dan langsung bergegas ke arah lain sambil mengabaikan orang yang malang itu. Ini karena pada saat ini Lindong telah dengan jelas melihat banyak mayat perak yang padat tiba-tiba bergegas keluar dari kedalaman ngarai petir. Beberapa perubahan tak terduga tampaknya telah terjadi di tempat ini. Kakak Lindong, apa itu? Tanya Mulingsan juga menemukan perubahan yang tidak biasa pada saat ini. Energi Yimo di dalam mayat-mayat perak itu terlalu kuat. Energi perak di danau petir ini sepertinya tidak mampu menekannya. Ucap Lindong mengerutkan bibirnya. Ekspresinya jelas agak serius. Semakin jauh dia pergi ke ngarai petir, semakin kuat energi Yimo di dalam mayat-mayat perak itu. Kesulitan menekan dan menghilangkannya juga akan meningkat dengan pesat. Energi petir dan energi Yimo sebelumnya jelas membentuk semacam keseimbangan yang stabil. Kedatangan mereka kemungkinan telah merusak keseimbangan ini, mengakibatkan energi Yimo menang dan memungkinkannya untuk sekali lagi mengubah patung ini seperti mayat perak menjadi iblis yang membantai. Kalau begitu, bukankah ini berarti kita tidak bisa lagi mengumpulkan inti petir? Ucap Mulingsan. Mari kita amati dulu sebelum memutuskan. Jawab Lindong dengan suara yang dalam. Lindong tidak mengatakan apa-apa lagi setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergerak dan kecepatannya meningkat sementara Mulingsan mengikuti di belakangnya. Perubahan kedalaman ngarai petir mulai menyebar dengan cepat. Lagi pula kelompok Lindong bukan satu-satunya yang telah berkelana ke bagian yang lebih dalam untuk mencari inti petir. Beberapa ahli yang lebih kuat telah berkelana jauh ke dalam, oleh karena itu perubahan ini secara alami juga mempengaruhi mereka. Pada awalnya beberapa ahli tertangkap basah. Mereka bahkan tidak dapat memulihkan akalnya saat mayat-mayat perak ini menyerang mereka. Dalam waktu singkat, banyak orang terbunuh oleh mayat-mayat perak ini. Meskipun beberapa roh Yuan yang beruntung berhasil melarikan diri, mereka terpaksa mati karena energi petir yang terkandung di dalam danau petir itu. Pada saat ini mereka secara bertahap menghilang ke dalam ketiadaan. Apa yang terjadi? Apakah semua mayat perak ini benar-benar telah disempurnakan menjadi boneka? Ucap banyak ahli terkejut saat melihat mayat perak. Semuanya tidak perlu takut. Mayat perak ini mungkin cukup kuat tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan. Selama kita mengalahkan mereka, kita akan dapat menuju ke bagian yang lebih dalam dari ngarai petir untuk mencari inti petir. Inti petir yang terbentuk di bawah pasti akan memiliki kualitas yang lebih baik. Ucap seorang ahli itu dan segera banyak ahli bergegas ke danau petir. Niat membunuh yang kaya juga muncul di mata beberapa orang setelah mereka mendengar teriakan seperti itu. Namun pada saat ini Lindong tidak memperhatikan mereka dan terus menyerang mayat perak itu dengan kuat. Sial, jadilah sedikit lembut dengan seranganmu. Inti petir akan hilang jika mayat perak dihancurkan. Beberapa ahli segera berteriak dengan marah sambil merasakan sakit hati yang hebat setelah melihat mayat perak berubah menjadi debu. Bodoh! Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah mendengar raungan itu. Jelas orang-orang ini percaya bahwa mayat-mayat perak ini adalah kesemak lunak yang bisa mereka hancurkan sesuka hati. Selama kita mengeluarkan energi aneh di dalam tubuh mereka, mereka akan berubah menjadi inti petir. Banyak ahli melihat mayat perak yang menyerbu ke arah mereka saat cahaya merah dan niat membunuh melintas di mata mereka. Setelah itu Yuan Power yang agung meletus dan menerima mayat-mayat itu. Kita juga harus menyerang. Hati-hati. Lindong menyaksikan medan perang yang menyedihkan dan kacau ini. Kilatan melintas di matanya saat dia berbicara dengan Mulingsan. Pertempuran itu jelas menemui jalan buntu. Secara kebetulan, mereka dapat mengambil kesempatan untuk menuai beberapa manfaat di tengah kekacauan dan mengambil beberapa inti petir lagi. Baik. Mulingsan mengangguk dengan penuh semangat. Adegan di depannya sudah menyebabkan tangannya sedikit gatal. Namun dia tidak berani maju secara acak sebelum Lindong memberi perintah. Pada saat ini telapak tangan Lindong mendarat di atas mayat perak dengan kecepatan kilat. Setelah itu cahaya putih hangat diam-diam memasuki tubuh mayat perak. Cahaya hitam yang berkedip di mata yang terakhir dengan cepat menghilang. Lindong yang memiliki batu leluhur tidak mengalami banyak kesulitan untuk menghilangkan energi Yimo. Setelah penghapusan energi Yimo di dalam tubuh mayat perak,
Yang terakhir mulai bergetar. Cahaya petir menyambar, namun cahaya petir ini menggumpal ketika banyak retakan muncul di permukaan tubuhnya. Hahaha, Saudara Lindong, kau tampaknya sangat tidak beruntung, ucap Mulingsan tertawa mengangkat tangan kecilnya agak jauh. Mayat perak yang baru saja dia hancurkan telah berhasil membentuk inti petir. Dia sekali lagi mendapatkan 4 inti petir selama periode waktu ini. Meskipun Lindong jauh lebih cepat daripada Mulingsan dalam menangani energi Yimo, dia hanya mendapatkan 2 inti petir. Lindong membuang mayat perak itu. Setelah itu dia sekali lagi bergegas maju dan tertawa keras. Kalau begitu, mari kita bersaing dan melihat siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak inti petir. Mulingsan tertawa setelah mendengar ini. Tubuhnya bergegas menuju mayat perak lain di dekatnya. Mengikuti aliran waktu, pertempuran di dasar danau petir juga menjadi semakin intens. Namun dengan semakin banyak ahli yang bergegas, mayat-mayat perak ini akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda dikalahkan. Namun tidak ada yang tahu bahwa darah terus berkumpul menuju kedalaman ngarai petir setelah meningkatnya intensitas pertempuran. Aura berdarah akhirnya melonjak ke sebuah gunung di dasar danau di mana sesosok perak setinggi belasan kaki duduk dengan tenang. Simbol iblis hitam menutupi tubuhnya. Pada saat ini simbol iblis itu seperti mulut raksasa yang dengan rakus melahap aura berdarah. Setelah melahap ini mencapai titik tertentu, sosok manusia yang diselimuti simbol iblis hitam akhirnya membuka matanya yang telah tertutup selama ribuan tahun. Api hitam memenuhi matanya memberinya penampilan yang sangat jahat. Setelah beberapa saat, mayat-mayat perak itu akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan di hadapan para pencari harta karun. Tampak akhirnya ada kesimpulan dari wabah mayat perak yang tiba-tiba ini. Pada saat ini tubuh Lindong seperti hantu saat dia mendekati mayat perak. Tangannya secepat kilat saat tercetak di dadanya. Cahaya putih melintas di ujung jarinya dan dengan cepat masuk ke tubuh mayat perak. Setelah invasi cahaya putih, mayat perak segera menegang sementara aura hitam yang melompat di dalam matanya juga mulai berkurang sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama cahaya petir mulai berkumpul di tubuhnya. Untungnya itu tidak menunjukkan tanda-tanda runtuh kali ini. Beruntung Lindong tersenyum sedikit saat melihat ini. Saudara Lindong, berapa banyak inti petir yang telah kau kumpulkan? Ucap Mulingsan bergegas pada saat ini dan tersenyum saat bertanya. 8, menambahkan yang aku peroleh sebelumnya. Itu adalah total 17 inti petir. Ucap Lindong. Aku punya 20. Ucap Mulingsan sangat senang. Hati-hati dengan orang-orang dari gerbang 9 tenang. Lingsan, hati-hati dengan orang-orang dari gerbang 9 tenang. Mereka telah menatap kita sejak awal. Ucap Lindong segera berkata lagi dengan lembut. Mendengar peringatan Lindong, Mulingsan mengatupkan giginya saat tangan kecilnya tanpa sadar menggenggam penutup peti mati kehidupan lebih erat. Seiring berjalannya waktu, pertempuran kacau di dasar danau petir secara bertahap berakhir. Beberapa mayat perak yang tersisa dengan cepat dihancurkan di bawah serangan gabungan dari banyak ahli. Setelah mayat perak terakhir menghilang, area itu berangsur-angsur menjadi hening sementara. Pada saat ini banyak ahli perlahan terengah-engah setelah pertempuran berhenti. Untuk sesaat, suasana di dasar danau petir yang baru saja mengakhiri pertempuran sengit menjadi tegang dan aneh. Para ahli yang bertarung berdampingan sebelumnya mulai diam-diam mundur satu sama lain sementara kehati-hatian muncul di mata mereka. Hahaha. Namun pada saat ini Pang Hao dari gerbang 9 tenang tiba-tiba tertawa pelan di tengah suasana tegang ini. Dia menarik banyak tatapan yang hadir ke arahnya. Pang Hao mengabaikan tatapan itu. Mata main-mainnya sudah mendarat di tubuh Lindong. Hahaha. Lindong, tangkapan yang bagus. Aku percaya bahwa seharusnya ada hampir 30 inti petir di tanganmu, bukan? Wajah Pang Hao penuh dengan senyuman saat dia berbicara dengan ramah. Kata-katanya ini segera menimbulkan keributan di dasar danau. Dari kejauhan, Liu Xiangxuan dan anggota Aula Langit misterius juga menyaksikan adegan ini. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Pang Hao sengaja menargetkan Lindong. Namun dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Lindong. Maka secara alami tidak mungkin dia akan campur tangan.
Anak kecil itu agak kurang beruntung. Meskipun mereka berdua agak kuat, mereka pada akhirnya bukan faksi besar seperti kita. Sulit bagi mereka untuk menghalangi para ahli lainnya. Saat ini dia memiliki hampir 30 inti petir. Akan sulit bagi mereka untuk tidak menarik perhatian orang lain. Sebuah suara samar dipancarkan dari belakang Liu Xiangxuan. Itu dari pria parubaya kurus yang tampaknya tidak penting. Apakah guru paman tahu berpikir bahwa kita harus campur tangan? Liu Xiangxuan hanya mengangguk sedikit dan tersenyum setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh pria parubaya ini. Tidak, mari kita duduk dan menonton. Kita juga tidak memperoleh banyak inti petir. Tidak perlu terlalu gegabah. Apalagi pemuda itu bukan orang biasa. Tidak mudah bagi Pang Hao untuk memaksanya dalam keadaan putus asa. Ucap pria parubaya itu dengan lembut menjawab. Ya, Liu Xiangxuan mengangguk dengan lembut. Matanya yang cantik melihat ke arah Lindong dengan rasa ingin tahu. Dia bisa dianggap telah bertukar pukulan dengan Lindong sebelumnya. Yang terakhir ini memang cukup kuat. Namun bisakah dia benar-benar tetap tenang saat menghadapi serangan serigala ini? Orang ini, ekspresi Lindong sedikit gelap setelah melihat banyak mata serakah menoleh. Pang Hao ini cukup kejam. Beberapa kata ini telah menempatkan Lindong pada posisi di mana banyak orang menentangnya. 30 inti petir sudah cukup untuk membuat hati banyak orang siap menimbulkan masalah. Bajingan, wajah kecil Mulingsan telah berubah menjadi sangat merah karena marah. Dia mengangkat lengan bajunya dan bersiap untuk mengayunkan penutup peti mati pada seseorang. Namun dia dihentikan oleh tangan terulur Lindong. Sepertinya kalian dari gerbang 9 tenang juga memiliki lusinan inti petir kan? Ucap Lindong menatap Pang Hao dan tiba-tiba menyeringai. Pang Hao mengangkat alisnya dan mengangkat bahunya tanpa komitmen. Jadi bagaimana jika mereka memiliki begitu banyak inti petir di tangan mereka? Dengan kekuatan dan jumlah mereka yang besar, apakah akan ada ahli yang berani menargetkan mereka? Karena saudara Pang Hao sangat memperhatikan inti petir di tanganku, mengapa kita berdua tidak bertaruh? Kita akan bertarung 1 lawan 1. Jika aku kalah, aku akan membagikan semua inti petir di tanganku kepada semua orang yang hadir. Namun jika kau kalah, kau akan menyerahkan semua inti petirmu kepada aku. Aku akan mengambil setengahnya sedangkan sisanya akan dibagikan kepada semua teman-teman di sini. Apakah kau setuju? Ucap Lindong bertanya. Keributan di sekitar membengkak hampir seketika setelah kata-kata Lindong terdengar. Banyak orang yang sedikit tercengang. Segera setelah itu kejutan muncul di mata mereka saat tatapan mereka mulai mengarah ke Pang Hao di dekatnya. Hahaha, benar-benar berani. Dia benar-benar berani menantang Pang Hao. Mempertaruhkan 30 inti petir, dia benar-benar berani. Ucap orang-orang di sekitarnya. Aku ingin tahu apakah saudara Pang Hao berani menerimanya. Ucap Lindong. Ekspresi Pang Hao menjadi sedikit jelek karena banyak tatapan yang mengarah padanya dan suara keras yang sengaja dibuat oleh orang banyak. Dia tidak menyangka bahwa Lindong akan bertindak begitu kejam dan langsung menyeretnya ke dalam masalah ini. Apalagi taruhan yang dia ajukan sangat mengejutkan. Sungguh orang yang licik. Pria parubaya di belakang Liu Xiangxuan tertawa pelan. Liu Xiangxuan mengangguk dengan lembut. Dengan cara ini, Lindong langsung menyeret Pang Hao ke posisi yang paling menarik perhatian. Orang ini benar-benar cukup kejam. Dia tahu bahwa dia mungkin akan diserang oleh beberapa individu serakah jika ini terus berlanjut. Segera dia tanpa ragu menyeret Pang Hao ke bawah bersamanya. Kau ingin menentangku? Senyum di wajah Pang Hao menghilang sedikit demi sedikit saat kemarahan yang gelap dan serius menggantikannya. Dia tidak menyangka bahwa Lindong akan lebih licik dari dirinya sendiri. Sebuah kalimat sederhana dan dia telah terlibat juga. Jika dia mundur pada saat ini, kemungkinan namanya sebagai pemimpin dari 4 jenderal iblis dari gerbang 9 tenang akan menjadi lelucon. Niat membunuh muncul dari mata Pang Hao. Segera setelah itu dia mengepalkan tangannya saat cambuk hitam panjang 10 kaki yang menyeramkan muncul di tangannya. Gelombang aura yang mengejutkan tiba-tiba menyebar bersama dengan suara yang gelap dan dingin. Lindong, aku khawatir kau telah memilih target yang salah untuk bertindak keras kali ini. Ucap Pang Hao dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir.
Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share juga ya. Sampai jumpa.